Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyapa kami melalui pujian penyembahan yang dipimpin oleh worship leader bersama dengan tim. Kiranya Tuhan, Engkau pun masih berkenan menyapa kami melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami renungkan bersama. Tuhan, tata hati kami agar kami tidak kehilangan bagian terbaik kami dari firman yang akan kami dengar. Tuhan, biarlah Engkau juga tetapkan dalam hati kami satu keyakinan bahwa kami akan diberkati dan pulang sebagai orang yang diberkati hanya apabila kami memberi perhatian yang serius, fokus terhadap firman. Biarlah kami, baik yang mengkhotbahkan maupun yang mendengar, boleh sama-sama diberkati. Hamba-Mu terbatas Tuhan, biarlah di dalam keterbatasannya kekuatan Tuhanlah yang memampukan ia bisa men-sharingkan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik dan benar. Firman Tuhan yang kiranya terlebih dahulu berbicara kepada hamba pribadi. Tuhan berkati umat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Biarlah setiap kami Tuhan boleh mengalami Tuhan hadir melalui ibadah ini. Berkati juga untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang mungkin saat ini sedang sakit, yang juga terpapar COVID, Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Sehingga nyata Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami sebagaimana pujian yang kami dengar barusan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kuduskan setiap kami, ampuni dosa kami, demi nama Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara untuk boleh membuka satu kebenaran firman Tuhan dari Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita semua Bapak Ibu Saudara. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Bapak Ibu Saudara, ayat yang barusan kita dengar, yang barusan saya baca, ini adalah ayat terakhir yang menyebutkan nama Rahab dan menceritakan tentang kehidupan Rahab di perjanjian lama sebagai seorang pelacur. Sedangkan nama Rahab seperti yang dicatat dalam kitab Ayub, kitab Mazmur dan kitab Yesaya, itu bukan merujuk kepada sosok Rahab yang barusan kita baca tadi Bapak Ibu Saudara. Nama Rahab itu kalau kita searching ya itu di dalam perjanjian lama itu akan muncul beberapa Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata di dalam kitab Mazmur, Ayub, Mazmur dan Yesaya itu juga ada nama Rahab. Tetapi bukan merujuk kepada sosok Rahab sebagai seorang pelacur. Tetapi Rahab itu melainkan gambaran-gambaran dalam kisah-kisah dongeng purba pada masa itu. Dan Rahab itu juga menjadi gambaran dari Mesir Bapak Ibu Saudara. Dan kehidupan Rahab selanjutnya seperti apa setelah ia selamat kemudian masuk tanah perjanjian, tidak ada lagi diceritakan dalam kitab PL, di sepanjang PL Bapak Ibu Saudara. Ayat yang kita baca tadi itu adalah ayat terakhir yang mengisahkan tentang Rahab di perjanjian lama. Nama Rahab baru muncul kembali Bapak Ibu Saudara itu di zaman PB. Di dalam Injil Matius, Ibrani dan Yakobus. Di dalam ketiga kitab ini nama Rahab baru disebutkan kembali. Bapak Ibu Saudara, nama Yosua di dalam PB itu disebutkan cuma 2 kali. Nama Rahab disebutkan lebih dari 2 kali. Lebih dari 2 kali. Nah Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kalau
perkiraan tembok Yeriko itu dirobohkan oleh bangsa Israel pada tahun lebih kurang 1500 sampai 1400 sebelum Masehi, itu tepat angkanya. Maka artinya nama Rahab baru dicatat kembali sekitar 1400 sampai 1500 tahun kemudian. Kalau nama Rahab dicatat lebih banyak daripada Yosua, walaupun ini bukan patokan ya Bapak Ibu Saudara, dan dicatat kembali setelah sekian ribu tahun, artinya ini sosok, ini tokoh spesial Bapak Ibu Saudara. Dan kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ya, dengan nama Rahab dicatat dalam PB dan kemudian dibandingkan dengan PL, tepatlah kalau disebutkan bahwa tokoh ini sangat inspiratif sekali Bapak Ibu Saudara. Tokoh Rahab ini sangat inspiratif sekali. Bagaimana tidak? Bapak Ibu Saudara, hampir di semua catatan Alkitab di PL, Rahab itu selalu disebutkan bahwa ia adalah seorang pelacur, seorang wanita sundal, seorang penyembah berhala. Bahkan di dalam kitab PB pun itu di label itu pun disebutkan juga, namun ada label lain. Ya, ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara bahwa Rahab ini sangat inspiratif sekali. Di tangan Allah, Rahab ini seorang pelacur ini, seorang wanita sundal ini, ia begitu diberkati dan dipakai oleh Allah untuk memberikan kepada kita begitu banyak pelajaran iman. Bapak Ibu Saudara, kita tahu pemulihan hidup Rahab dapat kita lihat ketika Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-25 itu mencatat bahwa Rahab itu sebagai seorang yang dibenarkan karena iman. Yakobus pasal 2:25 itu mencatat Rahab itu sebagai seorang yang dibenarkan karena iman. Dan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-31, Rahab itu disebut sebagai saksi iman, spiritual giant, raksasa iman. Dan lebih luar biasa lagi Bapak Ibu Saudara adalah yang dicatat dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-5. Rahab itu disebutkan dengan begitu terhormat sekali. Namanya disebutkan dengan begitu terhormat. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ia dicatat di dalam Matius pasal 1 ayat 5 itu sebagai nenek moyang Tuhan kita, Yesus Kristus. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Matius pasal 1 ayat 5, kita tahu Matius pasal 1 itu bercerita tentang silsilah Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bertanya, bagaimana seorang Rahab, seorang pelacur, seorang penyembah berhala bisa menjadi seorang saksi iman dan layak untuk dipakai Allah menjadi salah satu nenek moyang Tuhan kita, Yesus Kristus. Disinilah saya rindu boleh mengajak kita Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan tentang tema kita hari ini. Dipulihkan melalui komunitas. Kita akan merenungkan tema ini dari pribadi Rahab. Tidak diceritakan memang Bapak Ibu Saudara, bagaimana proses Rahab itu bisa seperti yang disebutkan dalam Matius, Ibrani dan Yakobus. Gak disebutkan memang prosesnya. Seperti apa detailnya? Tidak ada catatannya Bapak Ibu Saudara. Tetapi dengan Matius, Ibrani, Yakobus memberikan gambaran Rahab sebagai sosok yang begitu baik dalam hal iman. Dalam hal iman, kita mendapatkan pelajaran penting di sini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Rahab itu berproses dan Allah memakai komunitas umat perjanjian Israel menjadi tempat Rahab mengalami proses itu.
proses yang mampu memulihkan dan mengubahkan seorang pelacur, seorang wanita sundal menjadi seorang yang dikatakan apa? Begitu beriman. Sampai kitab Ibrani dan kitab Yakobus perlu memasukkan nama Rahab sebagai saksi iman. Sebagai seorang yang begitu baik, seorang yang begitu kudus, seorang yang begitu dihormati Allah, tanda petik. Sehingga Rahab ada di dalam bagian silsilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan Allah memulihkan Rahab, Allah membentuk Rahab di dalam komunitas umat perjanjian. Disinilah kita belajar melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana tangan Allah yang luar biasa hebat itu memakai komunitas untuk membentuk pribadi Rahab menjadi pribadi yang begitu luar biasa. Yang pertama, komunitas umat perjanjian, komunitas iman itu telah mempengaruhi Rahab untuk belajar lebih baik di dalam mengenal Allah Israel yang telah ia dengar sebagai Allah yang hebat. Bapak Ibu Saudara, saya percaya praktik agamawi yang dijalankan oleh bangsa Israel sebagai umat perjanjian itu telah mempengaruhi Rahab dalam mengenal Allah Israel yang telah ia dengar itu. Bapak Ibu Saudara, kita buka di dalam Yosua pasal yang ke-23. Yosua pasal yang ke-23 itu dicatat seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-6 dan ayat yang sampai ayat yang ke-8. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bangsa Israel di zaman Musa pernah dipanggil dan Tuhan mengeluarkan satu ketetapan bahwa mereka itu diperintahkan untuk memelihara dan melakukan segala yang tertulis di dalam kitab hukum Musa. Mereka juga dipanggil untuk beribadah, untuk menyembah hanya kepada Allah yang Yahweh itu. Segala kegiatan agamawi ini Rahab harus jalani ketika ia harus hidup di tengah-tengah bangsa itu. Dan Rahab belajar banyak dari praktek-praktek agama yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bahkan saya percaya Bapak Ibu Saudara, Rahab banyak belajar Taurat yang ditulis oleh Musa, yang mengajarkan tentang bagaimana menyembah Allah, hidup di hadapan Allah sebagai umat perjanjian. Dan lebih daripada itu saya percaya Bapak Ibu Saudara, firman inilah yang didengar dan dipelajari oleh Rahab, yang kemudian mendorong dia untuk mencari tahu lebih lagi kisah-kisah tentang Allah yang begitu luar biasa, yang pernah bekerja di dalam kehidupan bangsa Israel. Inilah yang mempengaruhi Rahab. Segala kehidupan iman, kehidupan agama, kehidupan ibadah dari bangsa Israel, Rahab harus jalani, Rahab harus ikuti, Rahab harus pelajari, dan Rahab terus cari tahu. Dan ini sungguh-sungguh sangat mengubah hidup Rahab. Bapak Ibu Saudara, di poin ini kita belajar satu hal yang penting. Komunitas iman yang belajar firman dan menghidupi firman, yang taat kepada firman, ternyata itu mampu untuk mempengaruhi orang dan mengubah orang. Amin. Komunitas yang belajar firman, yang menghormati firman,
yang menghidupi firman, yang menaati firman, itu mampu mengubah dan mempengaruhi orang. Maka tepatlah kalau firman Tuhan pernah berkata, Tuhan pernah berkata melalui firman-Nya bahwa firman yang diberitakan itu tidak pernah kembali sia-sia. Karena firman itu bekerja. Yang kedua, komunitas umat perjanjian atau komunitas iman menjadi tempat imannya Rahab itu diteguhkan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, dalam Yosua pasal yang kedua ayat yang ke-8, Yosua pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11 dituliskan begini. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu Rahab mendapatkan mereka di atas soto. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu. Yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami. Dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Sebab kami mendengar. Ayat 10. Ayat 11 diawali ketika kami mendengar. Bapak Ibu Saudara, waktu itu sebelum bangsa Israel masuk menerobos tembok Yeriko, Rahab hanya mendengar. Mendengar tentang Allah. Dia hanya mendengar. Dia belum pernah melihat. Kehebatan Allah seperti apa? Yang mampu membelah laut. Yang menaklukkan bangsa-bangsa. Rahab hanya mendengar. Kemudian dalam Yosua pasal 6. Yang kita baca tadi khususnya ya. Itu Yosua pasal 6 satu pasal. Dan saya akan hanya mencomot ayat 25. Dikatakan demikianlah Rahab, saya bacakan kembali, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang. Artinya Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ini, orang Yeriko itu sudah ditumpas. Rahab sudah masuk bersama dengan bangsa Israel. Sudah ada di dalam kumpulan bangsa Israel. Tembok yang begitu kokoh, begitu besar yang sulit ditaklukkan. Kalau di pasal 2, Rahab hanya mendengar. Pasal 6, Rahab bukan lagi mendengar. Tetapi melihat dengan matanya sendiri. Melihat dengan matanya sendiri. Bagaimana ajaibnya tembok itu dirobohkan tanpa memakai peralatan perang yang canggih. Tembok yang tidak bisa diterobos. Tetapi bisa diruntuhkan hanya dengan sebuah teriakan. Itu karena tangan Allah bekerja. Dan di dalam Yosua pasal 7 sampai seterusnya, sampai kitab Yosua pasal yang terakhir. Rahab terus menerus melihat bagaimana Tuhan berproses membawa bangsa ini, kemudian menaklukkan bangsa-bangsa yang ada lagi. Kemudian bagaimana dengan rapinya, dengan teraturnya, Tuhan membagikan tanah-tanah perjanjian ini kepada setiap suku. Rahab terus menerus melihat itu. Dan imannya makin
diteguhkan. Melalui komunitas ini, dia melihat bagaimana hidup orang-orang Israel begitu luar biasa bersama Allah, yang membuat dia makin yakin, makin beriman untuk melangkah bersama Allah, bersama dengan bangsa Israel. Di dalam poin ini kita belajar satu hal, Bapak Ibu Saudara. Iman yang lahir dari pendengaran itu butuh komunitas iman untuk mendapatkan pengalaman iman, untuk bisa makin diteguhkan. Iman yang dari pendengaran itu butuh komunitas iman untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman, untuk mendapatkan peneguhan-peneguhan, untuk mendapatkan dorongan-dorongan yang juga bisa makin melahirkan pengalaman-pengalaman iman yang membuat kita bisa makin kuat, kokoh, berdiri bersama Tuhan. Yang ketiga, komunitas umat perjanjian atau komunitas iman telah mengubah hidup Rahab, berproses dari seorang yang berdosa menjadi seorang yang begitu kudus dan penuh iman. Bapak Ibu Saudara, pelacur atau wanita sundal ini adalah sebuah sebutan yang sangat tidak enak didengar. Kalau didengar saja sudah tidak enak, apalagi kalau itu dilabelkan kepada seorang wanita. Itu sangat-sangat tidak enak. Sangat buruk sekali image-nya Bapak Ibu Saudara. Dan ini dilabelkan kepada Rahab. Setiap ditulis nama Rahab, selalu ada sebutan. Rahab itu wanita sundal atau pelacur. Bapak Ibu Saudara, bila dikatakan butuh waktu bertahun-tahun untuk melupakan perlakuan buruk, untuk melupakan perbuatan orang yang melukai kita, itu butuh bertahun-tahun. Maka bisa butuh waktu seumur hidup Bapak Ibu Saudara untuk melupakan masa lalu yang buruk seperti Rahab. Ini pergumulan yang sangat tidak mudah bagi Rahab secara pribadi. Bapak Ibu Saudara, kalau Rahab hidup di zaman ini dan Rahab itu hadir di tengah-tengah komunitas kita, gereja kita, mohon tanya Bapak Ibu Saudara, adakah di antara kita yang single bersedia untuk menikahi Rahab dengan tulus hati? Atau adakah di antara kita yang kalau mungkin kita punya anak, sudah gede, sudah dewasa, sudah matang, masih single, berkenankah kita menikahkan anak kita kepada Rahab? Ya wis lah, ini cantik kok. Memang sih pelacur tapi cantik, nikahin saja. Beranikah kita mendorong anak kita seperti itu Bapak Ibu Saudara? Tanpa bergumul. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita bergumul Bapak Ibu Saudara. Bukan pikir 2 kali. Bisa jadi pikir 20 kali, 200 kali. Untuk menikahkan anak kita dengan seorang pelacur, dengan seorang sundal. Bapak Ibu Saudara, kita bergumul untuk menikahi orang seperti ini. Untuk menikahkan anak kita dengan orang seperti ini. Saya percaya lebih-lebih lagi Rahab Bapak Ibu Saudara. Sangat bergumul sekali dengan masa lalunya ini. Namun Bapak Ibu Saudara, inilah yang menolong Rahab pulih dari masa lalunya. Ketika ia diterima dan dihormati oleh bangsa Israel, khususnya oleh 2 orang pengintai dan Yosua, yang bisa begitu tulus hati menolong dan menerima Rahab dan keluarganya. Ini menolong Rahab untuk pulih dari masa lalunya yang najis.
Bapak Ibu Saudara, penerimaan itu indah sekali Bapak Ibu Saudara. Penerimaan itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Penerimaan itu bisa mengubah orang. Bisa memulihkan orang. Bapak Ibu Saudara, di dalam bahasa asli, neraka itu disebut Gehenna. Ditulis dengan sebutan dengan nama Gehenna. Gehenna itu artinya tempat pembuangan akhir. Tempat pembuangan akhir. Itu neraka. Bapak Ibu Saudara, orang berdosa dibuang di neraka. Dibuang ke Gehenna. Artinya Bapak Ibu Saudara, orang berdosa itu sampah. Tempat pembuangan akhir itu kan sampah. Tempat pembuangan sampah bukan Bapak Ibu Saudara. Tempat pembuangan sampah. Sampah itu dibuang di tempat pembuangan terakhir. Orang berdosa itu busuk, tidak layak, kotor sekali, sampah. Tapi kalau sampah-sampah ini diterima oleh Tuhan Yesus, sampah-sampah ini dipungut oleh Tuhan Yesus, sampah-sampah ini dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Ini penerimaan yang agung sekali Bapak Ibu Saudara. Penerimaan yang memulihkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Penerimaan yang mengubah hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Penerimaan inilah Bapak Ibu Saudara yang mengubah hidup Rahab. Ia diterima di tengah-tengah bangsa itu. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan terima kita apa adanya, dan kita praktekkan penerimaan ini kembali kepada setiap orang yang ada di sekitar kita di dalam gereja ini, penerimaan itu pun akan mengubah orang itu. Penerimaan itu akan membuat gereja ini seperti surga bagi orang itu. Ketika mungkin ia di luar sana ditolak. Maka aneh sekali Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam gereja ada penolakan. Aneh sekali Bapak Ibu Saudara, kalau kita diterima sama Tuhan tanpa ada memandang apapun dari hidup kita, apa adanya Tuhan terima kita. Maka aneh sekali kalau kita masih mengkotak-kotakan dan tidak bisa menerima saudara seiman kita apa adanya. Yang di hadapan Yesus ia pun sudah diterima apa adanya. Maka kalau penerimaan itu bisa kita lakukan, kita hidupi, itu indah sekali Bapak Ibu Saudara. Bisa menjadikan GMI Immanuel sorga bagi setiap orang yang ada di dalamnya. Sama seperti Tuhan menerima kita, demikianlah kita kiranya boleh mempraktekkan itu. Penerimaan itu luar biasa. Dan Rahab bukan hanya bisa diterima di tengah-tengah komunitas bangsa Israel Bapak Ibu Saudara. Rahab itu dikasihi dikatakan. Rahab itu dicintai dengan tulus sebagai seorang wanita terhormat. Dan cinta ini, kasih ini, sikap yang ditunjukkan ini menolong Rahab. Bukan hanya pulih, tetapi juga dia bertumbuh, berubah, semakin takut akan Tuhan. Penerimaan Salmon dan cinta Salmon pada Rahab itu menunjukkan bagaimana Rahab itu dikasihi dan dicintai di tengah-tengah bangsa itu. Bapak Ibu Saudara dan saya percaya pemulihan Rahab ini pun berproses. Bukan hanya karena pengaruh faktor dari luar, tetapi juga ada faktor dari dalam. Allah yang bekerja dan upaya Rahab sendiri untuk terus belajar menghidupi setiap kebenaran-kebenaran yang ia dengar di hadapan Allah Israel. Kemauan-kemauannya untuk bertumbuh dan berubah, kemauan-kemauannya untuk pulih dari dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Ini semakin membantu Rahab
untuk pulih dan menjadi pribadi yang luar biasa yang tercatat di dalam firman Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, perubahan inilah yang akhirnya membuat Salmon tanpa ragu untuk mencintai dan menikahi Rahab tanpa memperhitungkan masa lalunya. Matius pasal 1 ayat yang kelima tadi. Salmon memperanakkan Boas dari siapa? Dari Rahab. Salmon keturunan dari Abraham, keturunan dari orang pilihan Tuhan. Menikahi Rahab tanpa memusingkan masa lalunya. Karena melihat perubahan Rahab yang luar biasa. Dan Tuhan pakai komunitas umat perjanjian ini menjadi tempat Rahab berproses. Bapak Ibu Saudara, satu kali ada seorang laki-laki badan tato semua, baru keluar dari penjara karena narkoba. Kemudian dia berkata kepada satu orang pendeta, "Pak Pendeta, bagaimana mungkin aku bisa punya seorang istri? Wanita mana yang mau ambil resiko menikah dengan seorang mantan narapidana, mantan pecandu narkoba, yang badannya tato semua?" Pendetanya jawab sederhana sekali. "If you follow Jesus faithfully, girls will follow you." Maka saya percaya inilah yang dialami oleh Rahab. If you follow Jesus faithfully, Rahab, boys will follow you. Ia dicintai, ada yang mau menikahi dia, mencintai dia apa adanya, mengasihi dia sebagai wanita terhormat. Itu karena Rahab berproses. Di dalam Tuhan, Rahab mau berproses. Bapak Ibu Saudara, di poin ini kita belajar satu hal. Berubah itu enggak gampang. Bertumbuh secara rohani itu butuh proses. Maka temukanlah komunitas iman yang kudus untuk bisa menolong kita berubah dan bertumbuh dan berproses. Di dalam gereja kita ada banyak komunitas iman Bapak Ibu Saudara. Komunitas-komunitas yang memang secara intensional, yang sengaja dibentuk, yang sengaja diadakan. Untuk menjadi tempat kita bertumbuh bersama. Untuk menjadi tempat kita berproses. Bapak Ibu Saudara, temukan komunitas itu. Komunitas yang kudus. Yang cocok untuk menjadi tempat kita berproses. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita akan mengalami seperti apa yang Rahab alami. Semakin indah dan semakin indah. Yang keempat, poin yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Komunitas iman yang memulihkan Rahab, komunitas iman yang memulihkan Rahab adalah komunitas iman yang berjalan bersama Allah. Bangsa Israel keluar dari Mesir berjalan bersama Allah. Bahkan sebelum mereka terdampar di Mesir pun Allah sudah menyertai Yakub yang adalah Israel itu. Kehadiran Allah bersama Israel yang membuat Israel itu menjadi satu komunitas yang mampu membawa pemulihan dan perubahan bagi hidup Rahab. Komunitas seperti inilah yang saya mau Bapak Ibu Saudara boleh temukan di dalam gereja ini. Komunitas yang berjalan bersama Allah. Tidak semua komunitas itu berjalan bersama Allah. Minta Tuhan, singkapkan, minta Tuhan, tolong bukakan. Untuk ada komunitas yang serius berjalan bersama Allah. Itu pasti akan membawa perubahan. Bapak Ibu Saudara, Rahab disebut sebagai saksi iman. Bukanlah karena ia dididik dengan begitu disiplin oleh keluarganya dalam hal iman. Mereka penyembah berhala. Mereka bukan orang yang mengenal Tuhan. Maka tidak mungkin
Iman Rahab adalah proses dari keluarganya. Iman Rahab makin bertumbuh kuat. Rahab pulih dari masa lalunya yang kelam menjadi Rahab yang baru, yang mampu mengasihi Allah melebihi bangsa Israel. Itu karena apa? Oleh karena Allah itu sendiri. Perbuatan-perbuatan Allah di tengah-tengah bangsa Israel yang membuat Rahab itu takjub melihat mahakarya ini. Allah yang seperti inilah, Allah yang membuat Rahab takjub inilah yang akhirnya Rahab pribadi alami. Yang Rahab terus setia, mau menghormati dia, mengasihi dia sebagai Allah yang baik, yang telah menolong menyelamatkan dia. Bapak Ibu Saudara, ini pengalaman iman yang bukan dihadirkan oleh teladan keluarganya, tetapi oleh kisah kasih Allah. Kisah kasih yang kadang-kadang gak bisa dipikirkan dengan nalar. Kisah kasih Allah terhadap bangsa yang tegar tengkuk. Yang Rahab saya percaya juga lihat kebebalan bangsa Israel. Tetapi Allah tetap menyertai bangsa ini. Ini membuat Rahab terus belajar mengenal Allah yang begitu maha kasih ini. Bahkan Bapak Ibu Saudara, Rahab rela meninggalkan masa lalunya dan tidak lagi mau kembali kepada kehidupan lamanya, dan tidak mau meninggalkan umat Israel ini. Karena apa? Rahab tahu di tengah-tengah bangsa ini ada Allah yang hidup, Allah yang mengasihi tanpa peduli masa lalu. Maka Rahab tetap ada di sana. Di sini kita mendapat satu kebenaran Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau mengalami pemulihan, kalau kita mau mengalami perubahan, kalau kita mau mengalami pertumbuhan iman, kalau kita mau mengalami hidup yang diberkati, jangan pernah sekali-sekali menjauh dari gereja. Jangan pernah sekali-sekali menjauh dari komunitas iman. Jangan pernah sekali-sekali coba-coba untuk berjalan sendiri dalam kehidupan iman kita. Martin Luther mengatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Tidak ada keselamatan dan pemulihan di luar gereja. Tidak ada keselamatan dan pemulihan di luar gereja. Bapak Gereja Agustinus mengatakan hal yang sama. Tidak ada keselamatan di luar gereja. Dua tokoh Kristen, tokoh besar, mengatakan satu kalimat yang agung. Tidak ada keselamatan dan pemulihan di luar gereja, di luar komunitas. Kenapa? Bapak Ibu Saudara, Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25 tadi ada di bacaan bertanggapan. Dikatakan seperti ini. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa? Karena di dalam pertemuan-pertemuan ibadah itulah Allah berkarya. Perbuatan baik dinyatakan. Kebenaran itu ditegakkan. Dan perhatikan, saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasihati. Ada banyak saling. Saling itu menunjukkan apa Bapak Ibu Saudara? Belajar menjadi benar itu butuh orang lain. Tidak bisa dilakukan sendiri. Kita tidak akan pernah bertumbuh dan berubah
ketika kita berjalan sendiri. Ini firman Tuhan mengatakan. Maka tepat kalau Martin Luther dan Agustinus mengatakan, di luar gereja tidak ada keselamatan dan pemulihan. Bapak Ibu Saudara perhatikan jemaat mula-mula dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 47, 46, 42. Makin mundur. Dikatakan apa? Kalau yang 47, mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Karena mereka bertekun dalam apa? Dalam pengajaran rasul-rasul. Dan dalam hal apa lagi? Dalam persekutuan. Dalam komunitas bersama. Mereka berubah, mereka menjadi semakin lebih baik, menjadi semakin lebih indah dan membuat orang tertarik. Apa yang terjadi dalam komunitas itu? Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Maka bisa dikatakan bahwa sejak zaman PL maupun PB, gereja telah ditetapkan Tuhan untuk menjadi tempat umatnya bertumbuh dan mengenal Dia. Mengalami berbagai pemulihan. Tempat di mana Allah hanya berkenan hadir di dalam gerejanya. Bapak Ibu Saudara, pemulihan dan pertumbuhan rohani tidak bisa efektif dikaryakan di luar gereja sebagai komunitas iman. Kalau memang pemulihan dan pertumbuhan perubahan itu bisa dilakukan sendiri tanpa gereja, saya percaya Tuhan tidak perlu repot-repot hadirkan gereja. Cukup kasih Alkitab, belajar sendiri, berubah sendiri, bertumbuh sendiri. Gak perlu gereja. Tapi ketika Tuhan hadirkan gereja, karena memang ini menjadi tempat di mana kebangunan rohani itu dimulai. Kasih itu harus dimulai. Di mana kehidupan spiritualitas itu dibangun. Bapak Ibu Saudara. Bukan di luar gereja, di dalam gereja. Maka salah kalau kita berpikir di luar gereja, bila aku mengupayakan sendiri perjalanan iman ini, aku bisa bertumbuh semakin mengenal Yesus, menyerupai Yesus. Itu tidak akan pernah mungkin terjadi Bapak Ibu Saudara. Karena itu bukan penetapan Allah. Tidak akan ada pertumbuhan dan pengalaman pemulihan rohani yang signifikan yang bisa membawa kita semakin menyerupai Yesus di luar komunitas gereja. Bila kita belajar bertekun dalam persekutuan dan tetap berkumpul, menghidupkan kasih persaudaraan dalam gereja, disitulah berkat Tuhan akan dinyatakan. Kebangunan rohani, pemulihan, pertumbuhan dan perubahan itu akan terjadi dan dialami oleh setiap kita. Sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, saya punya satu rekan yang saya baru kenal. Dikatakan Bapak Ibu Saudara, satu kali dia kuliah di Jepang. Dia tiba-tiba rindu mau ke gereja. Maka dia mencoba mencari satu gereja dan dapat. Hari Minggu dia beribadah di sana. Cukup mengagetkan dia. Kenapa? Karena di dalam gereja itu yang hadir cuman dia sebagai jemaat, pendetanya sebagai worship leader sekaligus sebagai pengkhotbah, dan istri pendetanya semuanya sebagai pemusik, pianis. Ibadah itu hanya dihadiri 3 orang. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Apa yang terjadi? Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Gereja yang tidak ada orangnya sekalipun, ketika Allah hadir di sana, dan ketika ada anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan di sana, itu pun bisa menjadi tempat orang mengalami kasih Tuhan dan bertobat. Ketika Allah hadir dan ada anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan, komunitas itu pun bisa membuat orang bertobat. Dan itu menjadi pengalamannya, berjumpa Tuhan.
Karena Allah hadir, berkenan di dalam gerejanya. Dan Allah akan membawa kehadiran dalam gerejanya itu untuk memulihkan dan mengubah hidup setiap anak-anaknya. Karena orang berdosa ditebus, tujuannya untuk dirohanikan. Di mana? Di dalam gereja. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang berkenan hadir dalam gerejamu. Gereja tempat di mana kebenaran itu dihidupi, dinyatakan. Terima kasih kalau Tuhan boleh hadirkan GMI Immanuel ini bagi kami. Tuhan, biarlah kami boleh terus diproses, dibentuk di dalam gereja ini. Berikan kepada kami hati yang terus mencintai gerejamu ini Tuhan. Dan hati yang mau mencari komunitas-komunitas tempat kami bertumbuh. Tuhan, tolong kami untuk tidak menjauh dari saudara seiman kami. Meskipun kami sadar Tuhan, ketika kami berelasi dengan orang-orang, kami punya potensi dilukai dan melukai. Bisa terjadi ada konflik. Tetapi konflik tidak pernah bisa bertahan dalam gereja. Karena gereja itu adalah tempat kekudusan. Maka konflik harus diselesaikan. Dosa harus dibereskan. Itulah gereja. Tempat menyelesaikan konflik dan tempat membereskan dosa. Maka hanya ketika kami di dalam gerejalah dosa kami boleh makin disucikan. Dan setiap relasi yang buruk itu dipulihkan. Tuhan, terima kasih, berkati gereja ini, berkati umat-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.